Selamat datang di channel Ayo Pasti Bisa, channel tambahan belajar. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor, metode poligon, dan metode analitik. Selamat menyaksikan. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang metode poligon untuk menghitung resultan vektor. Untuk menggunakan metode poligon, kita cukup memindah-mindahkan vektor asal nilai dan arahnya tidak berubah. Misalkan, kita punya suatu vektor V1, kemudian ada vektor V2, kemudian ini vektor V3, kemudian ini vektor V4. Bagaimana kita menentukan resultan dari V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4? Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita pindahkan vektor di ujung-ujung vektor yang lain. Ini vektor V1, kemudian kita pindahkan vektor V2 di ujung vektor V1, ini vektor V2, kemudian kita pindahkan vektor V3 di ujung V2, ini vektor V3, kemudian kita pindahkan vektor V4 di ujung vektor V3, ini vektor V4. Setelah itu kita tarik garis dari titik tangkap vektor pertama ke ujung titik vektor yang kedua. Ya, jadi sekali lagi, setelah kita pindahkan vektor-vektornya sesuai dengan urutan daripada resultannya, maka kita tarik garis dari titik tangkap vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir. Ini adalah gambaran resultannya. Kemudian bagaimana kita menghitung resultannya? Untuk menghitung besar resultan dapat menggunakan rumus Pythagoras. Karena kalau kita lihat, ya, kita lihat resultan ini membentuk segitiga siku-siku. Sebagai contoh, seorang anak berjalan 100 meter ke timur, kemudian berbelok ke utara sejauh 70 meter, kemudian berbelok 20 meter ke barat. Beberapa saat kemudian, anak tersebut belok 50 meter ke utara, dan akhirnya berbelok 30 meter ke barat. Besar perpindahan anak tersebut adalah. Nah, untuk bisa menghitung besar perpindahannya, artinya resultan perpindahan anak itu, kita gambarkan vektor-vektor yang dilalui oleh anak tersebut. Yang pertama, 100 meter ke timur. Ya, jadi ini 100 meter ke timur. Maka kita gambarkan garis yang arahnya ke timur. Ini 100 meter ke timur. Kemudian yang kedua, berbelok ke utara sejauh 70 meter, berarti ke atas ya. Ke utara kan ke atas. Maka ini vektor yang kedua, 70 meter ke arah utara. Kemudian berbelok 20 meter ke barat, berarti ke kiri nih, 20 meter. Nah ini, 20 meter. Garisnya pasti lebih pendek daripada 100 meter. Beberapa saat kemudian, anak tersebut belok 50 meter ke utara. Berarti ke atas lagi ini gambarnya. 50 meter ke utara. Kemudian terakhir berbelok 30 meter ke barat. Berarti ke kiri. Ini. Ya, ini 30 meter ke barat. Jadi kalau kita lihat, ya, ini ke sini kan 20 meter. Ya. Kemudian ini ke sini 30 meter. Sementara panjang dari sini ke sini ini 100 meter.
ya. Nah, kemudian ini ke sini 30 meter. Kemudian ini ke sini berarti 50 meter. Maka ini ke sini adalah 70 meter ditambah 50 meter. Maka hasilnya adalah 120 meter. Pertanyaannya resultannya berapa? Kalau kita mengacu pada bilangan Pythagoras yang saya jelaskan di video sebelumnya, nanti linknya ada di atas ya. Maka resultannya itu kalau ini 50, ini 120, pasti resultannya adalah 130. Ya. Jadi R itu sama dengan akar 50 pangkat 2 tambah 120 pangkat 2. Hasilnya pasti 130 meter. Karena bagian dari bilangan Pythagoras 5, 12, pasti satunya adalah 13. Nah, ini tentang penggunaan metode poligon. Selanjutnya, kita masuk ke metode analitis. Ya. Nah, biasanya metode analitis itu digunakan ketika vektornya lebih dari 2. Tapi sebelum kita masuk ke metode analitis lebih jauh, maka kita harus paham tentang yang namanya konsep dasar trigonometri. Ya, mungkin sudah dipelajari di pelajaran matematika. Tapi tidak ada salahnya kita ulang sedikit ya tentang konsep dasar trigonometri. Jadi konsep dasar trigonometri itu diambil dari segitiga siku-siku. Ya. Misalnya ini adalah X. Jadi yang sisi mendatar ini kita beri nama X. Kemudian yang vertikal ini kita beri nama Y. Kemudian yang garis miring kita beri nama R. Kemudian di sini ada suatu sudut yang kita beri nama alfa. Dari segitiga ini, maka definisi daripada sin alfa itu sama dengan sisi yang di depan sudutnya berbanding atau dibagi dengan sisi miringnya. Ya. Nah, sisi di depan sudut kan kalau kita anggap ini sebagai matanya, berarti di posisi depan. Atau sisi depan itu adalah sisi yang tidak membentuk sudut alfa. Sisi yang membentuk sudut alfa itu adalah sisi R dan sisi X. Maka depan itu sama dengan Y per R miringnya. Jadi sin alfa itu sama dengan Y per R. Dari sini kita lihat bahwa sin alfa dengan R itu posisinya atas, bawah, seberang sama dengan. Nah, itu hubungannya adalah perkalian. Maka Y itu sama dengan R dikali sin alfa. Atau bisa kita simpulkan jika sisi tidak menyentuh sudut atau tidak membentuk sudut, maka pakai sin. Ini kesimpulan pertama. Kemudian kita lihat untuk kosinusnya. Jadi cos alfa itu sama dengan sisi yang di samping sudut berbanding sisi miring atau sisi yang membentuk sudut berbanding sisi miring. Ya. Sisi samping itu adalah X, maka ini akan sama dengan X dibagi dengan R. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa X itu sama dengan R dikali dengan cos alfa. Karena cos alfa dan R ini posisinya atas, bawah, seberang sama dengan, maka artinya perkalian. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa jika sisi tidak membentuk sudut, maka pakai cos. Ini adalah konsep dasar trigonometri yang perlu dipahami untuk menggunakan metode analitis dalam menyelesaikan vektor atau dalam menghitung resultan vektor. Jadi untuk menggunakan metode analitis ya dapat dilakukan setelah vektor
faktor yang tidak nempel pada sumbu X atau sumbu Y diuraikan terlebih dahulu. Ya, jadi yang diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y hanya vektor yang tidak nempel di sumbu X atau di sumbu Y. Misalkan kita punya vektor F1, kemudian ada vektor F2 yang sudutnya alfa antara F1 dan F2. Kemudian ada vektor F3 yang membentuk sudut beta terhadap bidang datar. Kemudian bagaimana kita menghitung resultan vektornya? Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah beri sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang mendatar X, kemudian yang vertikal sumbu Y. Nah, sekarang kita beri sumbu. Ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Kemudian langkah selanjutnya, uraikan vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang kita uraikan hanya vektor yang tidak nempel di sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, maka vektor yang perlu kita urai yaitu F2 dan F3. Sekarang kita uraikan. Nah, untuk menguraikan vektor, kita tarik garis tegak lurus dari ujung vektor itu terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Sekarang kita mulai dari vektor F2. Oke, kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X dari ujung vektor F2. Maka dari sini kita memperoleh suatu vektor baru nih, yaitu kita kasih nama F2X. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari ujung vektor F2 tegak lurus terhadap sumbu Y. Sehingga kita dapat vektor baru, yaitu di sini F2Y. Kemudian kita masuk ke vektor F3. Kita tarik garis tegak lurus dari ujung vektor F3 terhadap sumbu X. Kita tarik garis, kemudian kita dapat vektor ini, kita kasih nama F3X. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari ujung vektor F3 terhadap sumbu Y. Nih, kita tarik garis tegak lurus, kemudian kita dapat vektor, ya, vektor ini kita kasih nama F3Y. Nah, perlu diingat bahwa penamaan vektor ini sesuai dengan kondisi di soalnya. Kalau soalnya memberitahu di situ vektornya V, ya kita pakai V. Jadi ini pemberian nama vektor ini bukan hal yang mutlak. Kemudian langkah yang ketiga, kita buat tabel. Nah, buat tabel ini sebenarnya adalah pilihan opsional untuk memudahkan proses analisis kita. Jadi kita buat tabel, ya, jumlah barisnya sesuaikan dengan jumlah vektor. Karena di sini vektornya ada F1, ada F2, ada F3, maka saya buat di sini 3 baris, ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Sekarang kita lihat, setelah kita analisis, kita masukkan ke dalam tabel ini, ya. Nih, di sini F1 berada di sumbu X. F1 tidak perlu diurai, ya, jadi dia tidak ada Y-nya. Kemudian kita lihat sekarang F2. F2 itu ada penguraiannya di sumbu X. Maka di sini kita tulis di kolom sumbu X. Berapa besar F2? Kita lihat bahwa F2X itu berada di samping sudut atau termasuk sisi yang membentuk sudut, maka dia pakai cos. Sehingga ini akan sama dengan F2 dikali cos alfa. Kemudian karena F2 itu diuraikan juga terhadap sumbu Y, kita tuliskan juga di sumbu Y. Kemudian karena F2 ini juga kita uraikan ke sumbu Y, maka kita tuliskan juga yang ada di sumbu Y, yaitu F2Y. Ini F2Y. Berapa besar F2Y? Karena F2Y ini bukan sisi yang membentuk sudut, maka pakai sin. Jadi ini akan sama dengan F2 sin alfa. Kemudian kita lanjut ke vektor yang ketiga, yaitu F3. Dan ternyata F3 ini perlu diurai karena tidak nempel di sumbu X ataupun di sumbu Y. Ya. Di sumbu X, setelah kita urai, kita punya F3X. Maka kita tuliskan di kolom X, yaitu
minus F3X karena posisinya di sebelah kiri. Berapa besarnya? Karena F3X ini termasuk sisi yang membentuk sudut beta, maka pakai cos. Sehingga ini sama dengan minus F3 cos beta. Kemudian F3 juga diuraikan ke sumbu Y, sehingga kita dapat F3Y. Maka kita tuliskan di kolom Y. Maka di sini F3Y. Bukan termasuk sisi yang membentuk sudut beta, maka pakai sin. Sehingga F3Y itu sama dengan F3 sin beta. Setelah selesai dianalisis, baru kita jumlahkan yang ada di sumbu X. Kemudian kita jumlahkan juga yang ada di sumbu Y. Setelah kita jumlahkan vektor yang ada di sumbu X dan sumbu Y, kita hitung resultan akhirnya, yaitu R akan sama dengan akar Rx pangkat 2 ditambah Ry pangkat 2. Ini persamaan untuk menghitung resultan pada metode analitis. Sebagai contoh soal, nih kita kasih contoh soal ya. 1. Perhatikan gambar gaya-gaya di bawah, kemudian hitung resultan ketiga vektornya. Jadi ini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, ini ada vektor 3 Newton, kemudian sudutnya 60 derajat terhadap sumbu X, ya. Kemudian ada vektor 3 Newton juga di sumbu X negatif, kemudian ada vektor besarnya 3 Newton, sudutnya 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, karena ini belum punya nama, kemudian di sini satuannya Newton, berarti kan ini vektor gaya. Jadi kita kasih nama sendiri aja. Ini kita kasih nama F1. Kemudian ini kita kasih nama F2. Kemudian yang ini kita kasih nama F3. Kemudian kita buat tabelnya. Ya, ini tabel kita buat. Vektornya ada F1. Kemudian ada F2. Kemudian ada F3. Nah, sekarang kita analisis satu-satu mulai dari vektor F1. Kita lihat ini adalah vektor F1. Vektor F1 nempel atau tidak di sumbu X? Vektor F1 tidak nempel di sumbu X, juga tidak nempel di sumbu Y. Maka perlu kita uraikan. Sama ya, kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X. Maka di sini kita dapat vektor ini F1X. Ya. Kemudian kita tulis di sini. Sekarang kita lihat F1X itu termasuk sisi yang membentuk sudut atau tidak. Dan ternyata termasuk. Maka ini pakai cos. Sehingga besarnya F1X itu sama dengan 3 cos 60. Jadi kita tuliskan langsung di kolomnya. 3 cos 60. Besarnya berapa? Cos 60 itu kan setengah. Maka ini sama dengan 3 dikali setengah. Artinya 1,5. Ini F1X. Kemudian kita urai lagi ke sumbu Y. Tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y. Sehingga kita punya vektor ini. Kita kasih nama F1Y. Nah, vektor F1Y ini bukan sisi yang termasuk membentuk sudut. Sehingga pakai sin. Ya, maka kita tuliskan di kolom Y-nya. F1Y itu sama dengan 3 dikali sin 60. Sin 60 itu berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga ini akan sama dengan 3 kali setengah akar 3. Hasilnya adalah 1,5 akar 3. Ini ya F1Y. Sekarang kita analisis F2. F2 itu perlu diurai atau tidak? Nah, sekarang kita lihat ternyata F2 itu letaknya nempel dengan sumbu X. Jadi nggak perlu diurai. Cukup tulis di kolom X. Karena posisinya berada di sumbu X negatif, maka nilainya negatif. Ya, sehingga F2 itu nilainya negatif. Kita masukkan ke dalam tabel. Min 3. Kemudian kita analisis lagi. F3.
Ya, F3 ini ternyata tidak nempel di sumbu, baik sumbu X atau sumbu Y, maka perlu diurai. Tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X, maka kita dapat vektor ini. Ya, ini kita kasih nama F3X. F3X ini termasuk sisi yang membentuk sudut 60. Maka pakai cos. Sehingga besarnya untuk F3X itu sama dengan 3 cos 60. Ya, karena letaknya di sebelah kanan sumbu atau di sumbu X positif, maka nilainya positif. Cos 60 itu setengah dikali 3 berarti 1,5. Besarnya 1,5. Kemudian kita urai lagi ke sumbu Y. Ya, kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y, maka kita dapat vektor ini. Kita kasih nama vektor ini dengan F3Y. F3Y ini bukan sisi yang membentuk sudut, maka pakai sin. Sehingga F3Y adalah 3 sin 60. Karena posisinya berada di sumbu Y negatif, maka nilainya adalah negatif. Ya, sin 60 itu besarnya setengah akar 3. 3 dikali setengah 1,5. Akar 3 ngikut, berarti sama dengan min 1,5 akar 3. Kemudian setelah selesai kita analisis, kita jumlahkan masing-masing kolom X. Kolom Y kita jumlahkan. Ya, kita hitung Rx-nya. Berarti 1,5 sesuai tanda ya. Ini kan positif, ini negatif, ini positif. Berarti 1,5 kurang 3 tambah 1,5 ya. Berarti sama dengan 0. Jadi Rx-nya sama dengan 0. Kemudian kita hitung Ry. Sama juga. Ya, kita hitung sesuai tanda. Ini positif, ini negatif. Berarti 1,5 akar 3 kurang 1,5 akar 3, 0. Jadi Ry-nya juga ternyata 0. Sehingga resultannya, ya, R-nya yang rumusnya R sama dengan akar Rx pangkat 2 tambah Ry pangkat 2. Ini akan sama dengan hasilnya R sama dengan 0. Sekarang kita lihat yang kedua. Sebuah benda dikenai gaya seperti pada gambar di bawah ya. Berarti besar gaya yang dialami benda tersebut. Sekarang kita lihat gambarnya. Ini ada gambarnya F1 120 Newton. Kemudian F2 100 Newton. Kemudian di sini ada F3 20 Newton. Kemudian di sini F4 40 Newton. Kemudian sudut F3 terhadap bidang mendatar itu sebesar 60 derajat. Kemudian ini ada F5 sebesar 40 akar 3. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menentukan resultannya adalah memberikan sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau di soalnya sudah ada sumbu X dan sumbu Y, ya tidak perlu lagi. Jadi F1 ini 30 derajat terhadap bidang vertikal ya. Maka yang pertama, ya, kita buat tabel F1, ya kan? Ini F2, ini F3, ini F4, ini F5. Kemudian kita buat sumbu di vektornya itu. Ini sumbu X. Kemudian ini sumbu Y. Ya, kita analisis satu-satu. Mulai dari F1. F1 itu nempel apa enggak di sumbu? Ternyata tidak. Maka perlu kita uraikan. Ya, kita uraikan terhadap sumbu X. Kita dapat vektor. Kasih nama F1X. Nah, F1X ini bukan sisi yang membentuk sudut 30 derajat. Maka ini pakai sin. Sehingga F1X itu besarnya minus 120 sin 30. Kenapa minus? Karena posisinya di sumbu X negatif. Sin 30 itu nilainya setengah. Maka min 120 dikali setengah itu sama dengan min 60. Ini sudah kita urai ke sumbu X.
Sekarang kita urai ke sumbu Y. Sama, tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya. Sehingga kita dapat vektor ini. Kita kasih nama F1Y. F1Y ini termasuk sisi yang membentuk sudut 30 derajat. Maka pakai cos. Ya. Sehingga sama dengan minus 120 cos 30. Kenapa minus? Karena posisinya berada di sumbu Y negatif. Ya. Cos 30 itu besarnya setengah akar 3. Dikali dengan minus 120, maka hasilnya sama dengan min 60 akar 3. Kemudian kita lihat F2. Apakah F2 ini nempel di sumbu? Ternyata nempel, maka nggak perlu diurai. Cukup tuliskan F2 ya di kolom sumbu Y. Maka di sini 100 akar 3 positif karena letaknya berada di sumbu Y positif. Sekarang kita analisis F3. Nah, ternyata F3 tidak nempel di sumbu X ataupun sumbu Y. Kita urai ke sumbu X sehingga kita dapat vektor ini. Vektor ini kita kasih nama F3X ya. Nah, F3X ini termasuk sisi yang membentuk sudut 60 derajat, maka pakai cos. Sehingga ya, F3X itu sama dengan 20 cos 60. Cos 60 itu setengah. Maka 20 dikali setengah 10. Maka di sini hasilnya adalah 10. Kemudian kita uraikan lagi ke sumbu Y. Tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y dari ujung vektor F3. Kemudian kita dapat vektor ini. Kita kasih nama F3Y. Karena F3Y ini bukan sisi yang membentuk sudut 60 derajat, maka pakai sin. Sehingga ya F3Y itu sama dengan 20 sin 60. Sin 60 itu berapa nilainya? Setengah akar 3 dikali 20 sama dengan 10 akar 3. Positif karena berada di sumbu Y positif. Ya. Sekarang kita lihat F4. Apakah F4 ini nempel di sumbu X atau sumbu Y? Ternyata F4 nempel di sumbu X. Maka nggak perlu diurai. Cukup tuliskan nilai F4 di kolom sumbu X. Karena berada di sumbu X positif, maka ya nilainya positif. Sehingga F4 itu nilainya 40 Newton kita tuliskan di sumbu X. Ya. Kemudian yang terakhir F5. Apakah F5 itu nempel di sumbu X atau tidak? Atau nempel di sumbu Y? Ternyata nempel di sumbu. Ya. Maka ini tidak perlu diurai. Langsung kita tuliskan di kolom sumbu Y. Jadi F5 itu besarnya minus 40 akar 3. Kemudian kita hitung Rx-nya. Kita hitung Rx-nya sesuai dengan tanda ya. Minus 60 tambah 10 tambah 40. Berarti ini sama dengan minus 10 Newton. Kemudian yang ini. Minus 60 akar 3 tambah 100 akar 3 tambah 10 akar 3 minus 40 akar 3. Minus 60 minus 40 itu sama dengan minus 100. Kemudian ditambah 100 akar 3 berarti 0. Maka yang tersisa adalah 10 akar 3. Sehingga RY itu sama dengan 10 akar 3. Nah sekarang kita sudah dapat Rx, sudah dapat RY, tinggal kita hitung resultannya. Jadi R itu sama dengan akar Rx pangkat 2 tambah RY pangkat 2. Ini akan sama dengan R akan sama dengan kita masukkan nilainya Rx itu minus 10. Berarti minus 10 pangkat 2 tambah 10 akar 3 pangkat 2. Sehingga R itu sama dengan minus 10 pangkat 2 berarti 100. Ya. Kemudian akar 3 pangkat 2 3. 10 pangkat 2 100. 3 dikali 100 berarti sama dengan 300. Sehingga R-nya sama dengan akar 400. Akar 400 itu sama dengan 20. Jadi ini adalah resultan yang dihasilkan dari persoalan yang nomor 2 ini. Demikian
materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Kemudian terima kasih kepada yang sudah subscribe dan like.